Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita dapat masukkan sebuah motor Frigo. Nah, ini ada sebuah motor Frigo. Ini dalam kondisi sudah saya buka kap-kapnya. Ini ada warna putih silver. Nah, ini penampakan motornya. Ini kasusnya teman-teman, motornya sering tekor aki dan di bagian speedo ada kode IR1. Coba kita cek. Nah, begitu kita on kunci kontak, lampu mil tidak nyala dan biasanya ada timbul kode IR1 di bagian speedo. Nah, ini nampak teman-teman. Ini nampak. Dia akan muncul kode IR1. Kita coba starter. Ini nggak bisa di double starter teman-teman. Double starternya nggak aktif lagi. Kita akan coba selah motornya. Nah, kalau di sela motornya masih bisa hidup dan lampu mil melotot di sini. Kita gas masih bisa. Dan kita lihat di indikator speedonya, kalau dia punya aki masih cas secara normal nih teman-teman. Masih di angka 14 lebih. Berarti motor ini masih ngecas. Tapi anehnya motor ini kalau didiamin nggak perlu 1 hari, cukup setengah hari atau beberapa jam saja akinya akan tekor dan motor akan mati total, nggak bisa hidup kembali. Jadi harus dicas kembali akinya ataupun ganti aki baru, motor ini baru bisa kembali hidup. Nanti kita akan telusuri teman-teman apa penyebab dari penyakit dari motor ini. Kita akan telusuri kabel-kabel bodinya. Saya takut ada yang konsleting. Dan bagian box kering juga akan kita cek. Bagian ECU akan juga kita cek. Biasanya untuk motor Frigo nih kalau timbul kode IR1 itu sih ECU-nya yang kena teman-teman. Tapi kita nggak tahu, ini kondisi motor bisa beda-beda. Kita lihat kondisi yang ini apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Oke, stay tune terus di video ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba hidupin motornya. Ini kondisi masih belum saya betulin. Kita lihat. Nah, ini lampu indikator milnya tidak menyala. Kalau lampu mil ini tidak menyala, otomatis double starter nggak bisa difungsikan teman-teman. Ini mati, nggak bisa di starter, muncul kode IR1. Ini kalau kita sela, motor ini akan hidup teman-teman. Nah, motor akan hidup tapi lampu mil melotot. Nah, kalau kita matikan lagi, kita hidupin lagi, setelah disela sekali, ini lampu mil melotot dan starter bisa diaktifkan kembali teman-teman. Nah, ini starter udah bisa diaktifkan kembali. Tapi nanti kalau kita matikan beberapa menit saja, ini motor sudah nggak bisa di double starter lagi. Ini nanti akan kita scanner lampu indikatornya. Karena ini Frigo sudah menggunakan OBD2. Kita akan scanner menggunakan alat OBD2. Kita akan scan hilangkan ini. Cuman yang jelas ini sudah kita periksa. Semuanya aman teman-teman. Untuk kabel bodi semuanya saya udah telusuri, semuanya aman. Ini masih normal semua, nggak ada yang putus, nggak ada yang koyak. Bagian kabel ECU juga nggak ada yang gosong, aman. Sampai ke bagian di sini juga aman, sensor CKP juga aman. Jadi kita akan inisiatif daripada mengganti ECU yang mahal ini, kita coba bantu hemat, kita jumper saja teman-teman. Ini jumper, nanti saya akan jumper kabelnya seperti apa, kita jumper dan kita aktifkan kembali starternya. Oke. Nah, ini kondisi udah lumayan berapa detik nggak hidup, itu coba hidupin lagi. Kita kunci kontak on.
Nah ini masih, kalau lampu milnya melotot nyala, ini bisa di double shutter. Tapi kalau ini udah mati, muncul IR1, double shutter nggak bisa fungsi, harus di engkol. Tapi ini motor dia akan ECU akan menerima sinyal yang kuat dari hentakan kaki kita bila ada engkolan dari starter kaki. Kalau enggak, jadi ECU ini tidak akan mengeluarkan sinyal. Berarti ECU ini yang error, teman-teman. Nah ini kita akan coba mencampur aja kabel ini supaya tidak ganti. Sementara kalau ganti ECU ini harganya lumayan mahal, teman-teman. Ini kisaran mungkin sekitar 1 juta lebih. Nanti kita akan coba jumper. Oke teman-teman, sekarang kabelnya sudah saya jumper, tapi kita harus scan dulu untuk menghilangkan kode mil yang melotot yang ada di bagian speedo. Nah ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes menggunakan multitester. Setelah kita jumper ini tadi sebelum di jumper ini mengeluarkan arus, kabel biru iris merah ini mengeluarkan arus walaupun kunci kontak dalam posisi off. Nah sekarang sudah tidak, sudah aman. Nah ini yang kabel merah ini arus standby dari aki. Ini tetap harus ada arus, tapi begitu ke kabel biru iris merah itu nggak ada arus. Ini setelah kunci kontak kita on kan baru ada arus. Nah seperti ini. Oke, ini sudah sip. Kita coba tes yang kabel merah iris biru juga, yang ini yang ke ECU. Nah yang kabel yang besar ini yang dari merah iris biru ini akan menuju ke bagian ECU di kabel 3 pas ini, teman-teman. Nah ini dia menuju ke bagian ECU ini, kabel ini. Nah yang ini teman-teman, yang di merah iris biru ini. Nah ini kalau kunci kontak off dia nggak boleh ada arus, dia harus setelah kunci kontak on. Nah ini kita jumper langsung. Nah, sekarang kita lihat, kita on kunci kontak, tetapi lampu mil tetap masih melotot. Ini kita gunakan scanner dulu. Nah, kita scan dulu menggunakan OBD2 Bluetooth. Nanti setelah scan kita padamkan lampu ini supaya tidak melotot lagi. Oke teman-teman, sekarang motornya sudah saya scan. Ini udah saya scan, kabel sudah kita jumper. Kita cukup mengambil kabel sejengkal, kita jumper dari kabel yang oranye ini. Ini yang oranye, yang coklat teman-teman. Ini yang coklat ini output dari kunci kontak. Ini kita jumper saja langsung ke kabel biru iris merah. Jadi nanti ini akan connect langsung ke bagian ECU. Tapi jangan lupa ini ada kabel biru iris merah yang tadi yang dari ECU ini kita putus. Ini kita potong supaya tidak ada arus tabrakan, teman-teman. Jadi ini kita potong. Nah, ini kita potong, kita isolasi biar aman. Nanti sewaktu kita mau ganti ECU yang baru, ini ECU yang baru kita ganti, ini tinggal disambung kembali dan jumperan yang di belakang tadi tinggal kita lepas saja, sudah oke. Jadi sekian dulu. Jadi cukup simpel teman-teman. Jadi ini bisa minimalisir pengeluaran. Ini harganya hampir 2 juta teman-teman. Saya cek untuk di lokasi saya ini di daerah Kalimantan Barat ini sekitar hampir 2 jutaan. 1 juta lebih katanya. Jadi mungkin bisa menghemat biaya buat teman-teman yang belum cukup dananya mau ganti, cukup di jumper saja seperti ini. Dan lampu mil yang ada di speedo itu bisa di scanner saja, sudah hilang. Jadi kembali normal. Ini kita coba cek praktekan. Ini kita kunci kontak on. Nah lampu mil nyala dan padam. Jadi normal seperti semula teman-teman. Dan kode IR1 nya pun sudah hilang. Jadi kita coba startup menggunakan
tangan juga bisa. Nah, motor sudah kembali normal. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bisa membantu. Bye.